Oke, sekarang kita akan mencoba mengubah tampilan atau sebenarnya menambahkan tampilan untuk data kita, khususnya untuk data dengan kedudukan lapisan batuan. Jadi sekarang kita cek dulu di atribut table untuk data praktikum yang GeoPackage tadi. Kita lihat bahwa di sini kita punya field FID, nomor, kode stasiun, longitude latitude kita tidak pakai karena tidak menggunakan longitude latitude, lalu zona UTM-nya, X dan Y yang menunjukkan koordinat, kebalik, X dan Y menunjukkan koordinat dalam UTM, lalu jenis plane, jenis kedudukan yang kita ukur, ini di sini bedding, bisa jadi foliasi juga bisa, kebetulan ini bedding, lalu DDR, deep direction, strike, deep, plunge strike, ini semuanya masih 0, nanti ini akan terpakai ketika kita akan membuat penampang, jadi kita belum pakai dulu plunge strike, kode litologi, kode litologi dan lain sebagainya. Nah, kita akan memanfaatkan keberadaan deep direction untuk melakukan penguploadan litologi kita. Caranya, kita buka simbologi, di sini masih single simbol, lalu kita ganti menjadi rule base. Nah, ini jangan kita hilangkan, tetapi kita buat kecil saja supaya tidak terlalu mencolok ya. Kita buat 0,5 mm untuk memastikan titiknya tetap ada. Nah, itu jadi saya buat kecil untuk kontrol apakah ada yang terlewat atau tidak singkapnya, atau sementara kita masih buat besar dulu saja deh. Masih buat 1 deh. Nah, jadi masih teramati tapi tidak terlalu mencolok ya. Sekarang kita tambah rule baru. Di sini kita mau membuat kedudukan saja. Kedudukan lapisan batu, kedudukan lapisan batuan. Di sini filternya kita buat, kita hanya mau menampilkan simbol strike deep lapisan batuan di singkapan-singkapan dengan pengukuran strike dan deep, alias deep direction tidak kosong. Di sini berarti saya isi dengan rule DDR is not null. Jadi DDR-nya nggak kosong, nggak boleh kosong. Kalau sudah, saya oke. Lalu markernya saya ganti. Di sini masih simple marker, saya ganti menjadi FVG marker. Diamkan dulu. Dalam hal ini komputer akan coba meload katalog SVG kita. Nah, ini masih agak lagging ya. Nah, udah mulai bisa geser. Whoops. Nah, di sini kita turunkan ke katalog struktur kita. Nah, struktur pilih bedding. Yang paling kiri ini adalah kedudukan horizontal. Nah, yang ini kedudukan kita mau. Ini horizontal, miring, vertikal. Ini terbalik. Kita mau yang ini. Lalu kalau sudah kita oke. Sorry, ada yang lupa tadi. Sebelum di oke itu harusnya kita atur dulu. Ukurannya, untuk ukurannya, karena kita mau peta kita statik ketika zoom in, zoom out, kita ubah menjadi map unit. Nah, skala cetak yang akan kita gunakan adalah 1:12.500, sehingga 1 sentinya itu 125 meter, maka ganti width-nya 125 meter. Gini. Jika sudah, berikutnya rotasinya, ini rotasi ya. Ini rotasinya. Rotasi kita ubah supaya mengikuti deep direction kita. Nah, saya jelaskan dulu. Yang perlu diingat adalah simbologi kita itu defaultnya posisinya begini. Inilah kondisi belum terrotasi alias rotasi komputernya itu 0 derajat. Padahal kalau kita bicara deep direction 0 harusnya kan ke atas nih. Deep direction lapangan 0 derajat kan begini harusnya. Maka dari itu kita akan ubah. Jadi kita pastikan dulu ini dibalik 180 derajat.
baru dirotasikan sesuai dengan dip direction. Nah, maka dari itu cara untuk membuat seperti itu adalah rumusnya DDR dikurangi 180 begitu. Kalau sudah oke, lalu tekan oke. Setelah itu apply. Nah, kita lihat sudah muncul dip direction dengan lebar 1 cm dan terrotasi sesuai dengan dip directionnya. Nah, di atas ini ada beberapa singkapan yang memang tidak memiliki dip, jadi tidak muncul begitu. Nah, sekarang kita akan lihat, kita akan tampilkan nilai dipnya. Caranya ke label, lalu pilih rule based labeling. Setelah itu plus, kita tulis dip. Nah, dip ini kita beli rule DDR sama seperti tadi, DDR is not null. Jadi hanya yang punya DDR saja. Labelnya kita ganti menjadi, mana ini dip, menjadi dip. Lalu ukuran fontnya saya mau cuma 0,3 cm, berarti sekitar, kita ganti meter map unit, sekitar 40 meter gitu, sekitar 40 meter peta. Kalau sudah, coba kita oke, lalu kita oke. Nah, masih aneh ya, masih berantakan ya. Selain itu warnanya juga tidak hitam mutlak. Nah, sekarang kita akan coba mengganti tampilannya supaya mengikuti rotasi strike dipnya. Caranya gini, labelnya kita buka lagi, warnanya kita ganti hitam ya, dan ternyata itu masih terlalu besar, jadi saya buat 35 saja deh. Nah, di sini kita main di placementnya, nanti kita akan modifikasi di placementnya gitu. Ini coba saya ganti dulu warnanya, apakah sudah oke? Oke, sudah hitam ya, di situ sudah hitam. Lalu kita akan ganti datanya sesuai dengan simbologinya. Nah, ini saya pakai contekan ya. Jadi untuk placementnya itu kita edit di X dan Y ini. Ini rumusnya nih, copy. Jadi di sini kita ganti, kita double klik di bagian placement, modenya around point, lalu X dan Y nya kita ganti. Ini kita edit. Nah, paste seperti ini untuk yang X nya. $X maksudnya posisi X dalam UTM, ditambah saya kasih jarak 40 meter dari pusat. 40 ini jaraknya 40 meter ya, 40 meter peta sekitar 0,3 dari pusat gitu, dikali cosinus DDR minus 90 radian, supaya 90 nih jadi ini sudut, ini jadi sudut ya. Jadi lihat rumus ini, nah ini rumusnya, $X plus 40 bintang cos radian DDR minus 90. Cancel, saya taruh bawah dulu. Kalau sudah oke, nah untuk yang Y itu, bentar saya buka contekan dulu. Untuk yang Y itu begini, edit. Untuk yang Y minus 40 kali sinus bla 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 bla. Jadi intinya kita memutar posisi kedudukannya. Sudah oke. Nah, akan muncul alignment horizontal dan vertikal. Horizontalnya kita edit menjadi center. C-nya besar ya, dan harus ada petiknya.
vertikalnya kita ganti menjadi half. Ini ada keterangannya, stringnya bottom base half cap top. Nah, kita pilih half. Kalau sudah oke, lalu coba kita apply. Tuh, dengan begini kedudukan strike dip-nya akan ngikut. Nih, akan ngikut posisinya ada di mana. Gitu. Oke, itu untuk plot strike dan dip. Setelah ini nanti kita akan masuk untuk plotting simbologi litologinya.